berita akhir zaman. Mengapa banyak orang menolak Imam Mahdi, padahal mereka mengaku beriman kepada Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sampaikan satu kejadian, bukan dongeng, bukan tafsir panjang, tapi kenyataan ruhani yang menjawab satu pertanyaan besar akhir zaman. Mengapa banyak orang menolak Imam Mahdi, padahal mereka mengaku beriman kepada Al-Quran? Langit tak berubah, tapi bumi terasa berat hari itu. Angin seakan menahan napas, karena akan ada kalam yang dibacakan, bukan untuk didengar, tapi untuk menguji ruh. Di sebuah tempat terbuka, tak dikenal, seorang laki-laki berdiri. Tak ada pengeras suara, tak ada kamera, tak ada nama. Hanya satu hal yang ia bawa, ayat. Dengan suara tenang tapi penuh keyakinan, ia mengucap, Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kaffah, Qiyas Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Orang-orang mulai berkumpul. Sebagian mendekat karena penasaran, sebagian hanya merekam dari kejauhan. Namun setelah ayat itu dibacakan, tak ada tafsir, tak ada janji. Ia hanya menatap mereka dan berkata, Siapa yang beriman, masuklah. Bukan sebagian, tapi seluruhnya. Hari ini. Sekarang. Dari sisi kanan, seorang pria berteriak, Kamu siapa? Imam Mahdi? Nabi? Siapa yang menyuruhmu bicara atas nama agama? Laki-laki itu menjawab tenang, Aku membacakan ayat. Jika kamu menolaknya, kamu bukan sedang menolakku, tapi menolak yang mengucapkannya pertama kali. Lalu ia membacakan lagi, Ya ayyuhallazina amanu, at'ullaha wa at'ur rasulah wa ulil amri minkum. Qiyas An-Nisa 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Dan ia berkata, Jika kamu tidak mengenali siapa ulil amri itu hari ini, maka kamu tidak sedang beriman, kamu hanya memakai jubahnya. Orang itu tertawa sinis dan berkata, Kami hanya tunduk kepada Mahdi versi kitab kuning. Lalu ia pun pergi dan lenyap dalam kerumunan. Namun tak lama setelahnya, dari sisi kiri, seorang lelaki tua melangkah pelan, sorban lusuh mata berkaca. Ia mendekat dan berkata dengan suara gemetar, Engkau tidak mengaku siapa dirimu, tapi kalam telah bersaksi lebih dulu. Engkaulah Imam Mahdi itu, bukan karena namamu, tapi karena ayatmu telah hidup di dadaku. Laki-laki itu tetap diam. Lelaki tua itu menunduk dan berkata, Aku beriman, terimalah baiatku kepada Allah, dan jadilah engkau saksiku di hadapannya. Sungguh aku telah mendengar, dan aku taat, sebagaimana diperintahkan dalam kalam. Tak ada tepuk tangan, tak ada selebrasi, tapi langit mencatat, dan bumi menyaksikan. Hari itu, dua ruh telah terpisah. Yang menolak, bukan karena tak tahu, tapi karena menunda tunduk. Yang beriman, bukan karena gelar, tapi karena kalam telah menembus jiwanya. Dan Imam Mahdi tak menyebut dirinya siapa-siapa, tapi ayat yang ia bacakan telah bersaksi, bagi siapa yang mampu mendengar. Dengan kejadian ini, jika datang kepadamu seseorang yang tidak dikenal membacakan ayat, maka dengarkanlah. Jika ayat itu memerintahkanmu untuk berbaiat, maka berbaiatlah, karena itu adalah perintah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.